Aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus berangkat ke daerah Yudea dan ke daerah seberang Sungai Yordan. Di situ orang banyak datang mengerumuni dia. Dan seperti biasa Yesus mengajar mereka. Maka datanglah orang-orang Farisi hendak mencobai Yesus. Mereka bertanya, bolehkah seorang suami menceraikan istrinya? Tetapi Yesus menjawab kepada mereka, apa perintah Musa kepadamu? Mereka menjawab, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu Yesus berkata kepada mereka, karena ketegaran hatimulah Musa menulis perintah untukmu. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka pria dan wanita. Karena itu pria meninggalkan ibu bapanya dan bersatu dengan istrinya. Keduanya lalu menjadi satu daging. Mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia. Setelah mereka tiba di rumah, para murid bertanya pula tentang hal itu kepada Yesus. Lalu Yesus berkata kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan wanita lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika istrinya menceraikan suaminya, lalu kawin dengan pria yang lain, ia berbuat zina. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, perjalanan Tuhan Yesus ke Yerusalem mencapai tahap akhir. Bagaimana tadi dikisahkan, tentu Tuhan Yesus meninggalkan Kapernaum dan sekarang berada di Yudea dan seberang Sungai Yordan atau terkenal ya Perea. Dan di tempat itu ya orang banyak mengerumuni Yesus, dan tentu menjadi kesempatan bagi Tuhan Yesus ya untuk mengajar mereka. Juga diceritakan orang-orang Farisi datang untuk mencobai Yesus. Ya, orang Farisi mempunyai niat yang jahat ya, terhadap Tuhan Yesus ya, yang menjadi jerat. Bolehkah seorang suami menceraikan istrinya? Tentu kita ingat mengenai Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis masuk penjara dan juga akhirnya meninggal ya, karena juga soal ya,
perceraian, di mana Yohanes Pembaptis mengingatkan Herodes, Antipas, yang mengambil Herodias, istri saudaranya sendiri, Filipus. Kemungkinan orang-orang Farisi juga mempunyai niat seperti ini, bisa menemukan sesuatu pandangan Yesus yang bertolak belakang dengan cara hidup Herodes, Antipas. Mungkin bisa demikian dan bisa menjadi jerat bagi Tuhan Yesus sendiri, sebagaimana yang terjadi dengan Yohanes Pembaptis. Lalu Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, "Apa perintah Musa kepadamu?" Dan mereka menjawab, "Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai." Saudara yang terkasih, tentu Musa tidak berniat melegalkan perceraian. Namun tujuannya Musa adalah untuk melindungi pihak yang lemah. Tentu pihak yang lemah adalah istri atau perempuan. Karena seorang istri yang sudah menikah akan terikat pada suaminya sampai suaminya meninggal. Kalau seorang istri diceraikan dan juga tidak diberi surat, maka yang akan terjadi demikian. Namun dengan seorang istri diceraikan dan diberi surat, membuat seorang perempuan ini menjadi bebas, merdeka, dan tentu bisa menikah lagi. Tujuannya Musa memerintahkan memberi surat cerai adalah untuk melindungi pihak yang lemah, yang tidak berdaya, yaitu pihak perempuan. Saudara yang kasih, dan Tuhan Yesus melihat praktek perceraian sebagai pelanggaran terhadap keteraturan ciptaan. Hal ini sebagaimana dikutip oleh Tuhan Yesus dari kitab Kejadian bab 1 ayat 27. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka pria dan wanita. Karena itu pria meninggalkan ibu bapanya dan bersatu dengan istrinya. Juga Tuhan Yesus mengutip dari kitab Kejadian bab 2 ayat 24. Keduanya lalu menjadi satu daging. Mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia. Dan pelanggaran terhadap keteraturan ciptaan dilihat sebagai ketegaran hati atau kekerasan hati. Bahasa Jawa, hati yang wangkot, hati yang keras. Ini Tuhan Yesus melihat demikian Saudara yang kasih,
Kemudian Tuhan Yesus menggunakan kitab Kejadian ini untuk mendasari pandangannya bahwa Tuhan menciptakan manusia pria dan wanita, kemudian mereka menjadi satu daging, dan apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Dasarnya karena Allah sendiri yang mempersatukan. Saudara dikasih, melalui sabda Tuhan ini kita diajak untuk hidup dalam keteraturan ciptaan Tuhan. Atau dengan kata lain, kita diajak untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, melaksanakan apa yang dikehendaki Tuhan, tidak hidup dalam ketegaran hati, kekerasan hati. Kalau orang hidup tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, keteraturan ciptaan Tuhan, hidup seenaknya, nabrak sana, nabrak sini, pakai jurus dewa mabuk. Ini kan hidup dalam ketegaran hati, kekerasan hati, tentu tidak akan mengalami sukacita dalam hidupnya, tidak akan mengalami kedamaian. Namun bila kita hidup dalam keteraturan ciptaan sesuai kehendak Tuhan, senantiasa melaksanakan apa yang dikehendakinya, tentu dalam hidup kita akan mengalami sukacita, hidup tenang, hidup nyaman, hidup damai, dan tentu banyak sahabat. Hidup dalam ketidakteraturan, tentu banyak musuhnya, kemana-mana tidak mengalami damai. Maka melalui sabda Tuhan, kita diajak untuk senantiasa hidup dalam keteraturan ciptaan Tuhan, senantiasa melaksanakan kehendak-Nya, maka kita sebagai orang yang akan senantiasa diberkati oleh Tuhan sendiri.